Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel saya, yaitu tentang pengembangan kepribadian dan juga mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih dalam konteks bagaimana sih kita bisa menjadi pemimpin yang berhasil, baik di lingkungan keluarga sebagai seorang ayah, suami, baik sebagai pemimpin, direktur, CEO di perusahaan atau di lembaga-lembaga nirlaba, di masyarakat, di komunitas. Yaitu kunci kesuksesan seorang pemimpin atau seorang pribadi adalah kita harus sadar bahwa kesalahan terbesar kita adalah kita tidak mengakui kesalahan yang kita buat. Kesalahan terbesar kita adalah kita tidak mengakui kesalahan yang kita buat. Mitos keberhasilan, kembali lagi, adalah tanpa melewati banyak kesalahan dan kegagalan. Banyak orang-orang muda, banyak orang yang memulai bisnis pertama kali ketika masih muda, dia tidak mengharapkan akan kesalahan atau kegagalan. Dia takut melakukan kesalahan dan kegagalan, takutnya tidak sukses. Nah, ketika pemimpin dalam mitos seperti itu bahwa dia harus tampil sempurna, biasanya pemimpin itu justru menjadi pemimpin yang lemah. Banyak pemimpin berpikir bahwa anak buah, orang yang mengikuti dia jangan melihat kesalahan yang dia buat. Justru nanti melemahkan kepemimpinan perusahaan atau organisasi yang dia pimpin. Tapi yang benar adalah begini, ketika kita mengakui kesalahan kita, itu justru mententeramkan tim kita. Karena sebenarnya orang di sekeliling kita tahu bahwa kita tuh ada kelemahan, tetapi tinggal menunggu aja deklarasi atau pernyataan dari kita. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa memanfaatkan kelemahan itu justru sebagai salah satu unsur memajukan atau mensukseskan hidup kita? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu langkah pertama, bahwa kita mengakui kesalahan kita. Jadi di dalam bukunya ya, Michael Abrasov ya, Eat Your Shift, dia bilang, setiap kali saya membuat kesalahan, saya mengajukan 3 pertanyaan. Ya, apa sih yang saya uraikan ke anak buah saya? Apakah tujuannya kurang jelas? Apakah waktu yang tidak cukup atau sumber daya? Tetapi ketika saya mengoreksi kata Michael Abrasov, dia bilang 90% banyak dari unsur saya sendiri. Nah, jadi memang introspeksi dari pemimpin itu sangat mendukung produktivitas keberhasilan dari organisasi yang dia pimpin. Lalu selanjutnya, kita perlu menerima kesalahan itu justru sebagai proses kemajuan. Psikolog Joyce Brother berkata demikian, orang yang tertarik akan kesuksesan harus belajar memandang kegagalan sebagai bagian yang menyehatkan dan tidak dapat dihindari dari proses untuk mencapai puncak. Jadi justru kesuksesan itu dicapai dengan beberapa kesalahan atau kegagalan yang kita buat. Tapi kita perlu melihat pernyataan ini, bahwa kalau kita berbuat kegagalan itu untuk kita mendapatkan perhatian yang maksimal, kita harus membuat kegagalan yang besar. Tetapi untuk kegagalan yang maksimal, janganlah kita mengakui kesalahan itu. Nah, ini menarik ya. Jadi karena kesalahan dan kegagalan sebenarnya adalah sebuah proses menuju keberhasilan. Lalu berjuang keraslah untuk terus belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Ya. Tom Peters, seorang penulis dan ahli kepemimpinan berkata,
dari cabang terkecil hingga tingkat perusahaan yang besar, tidak ada yang lebih tidak berguna ketimbang orang yang mengatakan pada ujung hari, asik, saya berhasil tidak melakukan kesalahan apapun. Itu gak mungkin. Jadi orang yang tidak pernah memetik atau memperbaiki, mengoreksi dirinya sendiri, itu pasti adalah orang yang gagal sebenarnya. Lalu selanjutnya kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri dan kepada tim atau lingkaran dalam kita, apa yang kita lalaikan. Ini masalah sudut pandang. Kita seringkali melakukan sesuatu yang kita lihat. Kita seringkali menerapkan program yang kita paham. Persoalannya, banyak hal yang tidak kita lihat dan banyak persoalan yang tidak kita pahami. Kita perlu melibatkan tim di orang terdalam kita agar melihat sisi yang tidak kita lihat dan sisi yang tidak kita pahami. Makanya William Saroyan berkata begini, orang baik menjadi baik karena mereka sudah tiba pada kebijaksanaan melalui kegagalan. Kita memperoleh sedikit sekali kebijaksanaan dari kesuksesan. Justru dari kegagalan dan kesalahan kita banyak memetik pelajaran. Lalu selanjutnya, berilah kesempatan atau ruang kepada orang lain untuk bisa merespon balik kita, atau bahkan mengkritisi atau memberi kritik membangun kepada kita. Karena kalau nggak seperti itu bisa hancur. Perhatikan lagi apa yang dikatakan oleh Michael Abrasov dalam bukunya Eat Your Ship. Begitu saya mendengar tentang peristiwa tragis tenggelamnya kapal nelayan Jepang dekat Honolulu oleh kapal selam USS Greenfield, saya diingatkan bahwa seperti sering halnya dalam kasus kecelakaan, seseorang sebenarnya merasakan kemungkinan bahaya, tetapi nggak mengatakannya. Ketika penyelidikan terhadap Greenfield tersingkap, ada artikel di New York Times berkata bahwa terlalu menghormati perwira komandannya sehingga tidak mempertanyakan keputusannya. Jadi seandainya itu memang rasa hormat, maka itu sama sekali sebenarnya bukan rasa hormat. Kita perlu ada tim atau orang di lingkaran terdalam kita yang berani menepuk bahu kita. Bos, apakah itu cara yang terbaik? Bos, perlahan sedikit dong. Coba pikirkan ini. Apa yang kita lakukan layak untuk membunuh dan mencederai orang-orang lain yang tidak bersalah? Jadi kita perlu untuk membuat tim kita bukan tim yang mengintimidasi, tetapi tim yang membantu kita. Jadi orang-orang terdekat kita, berilah ruang untuk mau mengoreksi kita. Karena sebenarnya kesalahan terbesar adalah saat kita tidak mengakui kesalahan yang kita buat. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.